Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Redi Astra. Sobat, masuk lagi pasien ini sobat. Magico mereknya adalah Mas Pion begitu sobat ya. Ini pancinya pakai stainless steel nih, pancinya nih sobat nih. Tuh. Panci higienis dan menyehatkan ini ya tulisannya tuh. Jadi Magico Mas Pion ini modelnya adalah MRJ 1808 SS begitu sobat ya. Tuh. Menurut pemiliknya, Magicom ini adalah nasinya berkerak begitu sobat ya, kemudian rada kuning. Coba kita lihat pancinya ini menggunakan stainless ini sobat ya, untuk Mas Pion. Saya pikir ini lebih bagus ya menggunakan stainless gini. Cuman yang perlu diperhatikan sobat, jangan mencuci beras di dalam panci ya. Jadi kalau mencuci beras gunakan panci yang lain ya. Kenapa? Jadi ini kalau kegesek dengan beras ini sobat, ini bisa terkikis ya lapisan ini ya. Apalagi yang teflon itu ya, yang anti lengket itu bisa terkikis ya lapisannya dengan gesekan daripada mencuci beras itu gitu. Jadi tingkatan berkeraknya itu sobat dari yang ringan sampai berat sobat ya, sampai dia rada kuning geseng begitu ya, karena panas begitu ya yang berlebihan. Dan termostat yang ada di dalam bodi sini sobat, ini tidak cut off ya. Nah ini sobat, jadi termostatnya kayak begini nih, tidak cut off, kemudian panas terus berlanjut dan nasi menjadi kering, kemudian berkerak, dan yang parah adalah geseng begitu sobat ya. Nah bagaimana cara mengatasi nasi yang berkerak sampai dengan geseng ini sobat? Langsung kita eksekusi sobat. Ya langsung kita buka, ini ada bautnya sobat ya. Nah ini bautnya sudah terbuka ya. Ini biasanya nih tertutup oleh label ini sobat ya, oleh label ini. Sehingga kalau sobat pemula tidak tahu bautnya ada di sini sobat. Jadi label ini kita tusuk aja ya. Nah ini kalau ini sudah pernah diservis ya. Ya begitu tuh. Kemudian kita ambil obeng kecil lah begitu, kita congkel dari sini sobat. Ya tuh, ya langsung terbuka. Nah begini. Nah dimanakah letak alat pengontrol panas untuk penghangat adalah ini sobat. Nah itu termostatnya ya. Tuh, termostatnya di sebelah samping sini. Karena di posisinya di samping, maka sering kita sebut termostat bodi samping gitu sobat ya. Ini adalah untuk mengontrol tingkat kepanasan daripada elemen bodi samping sobat ya. Ini elemennya nih, tuh, yang melingkar di bodi sini, dan elemen daripada tutup sobat yang ada di tutup sini sobat ya. Nah di sini ya. Nah itu kedua elemen ini sobat dikontrol oleh alat ini, adalah termostat penghangat ya, atau termostat bodi samping adalah ini tuh. Coba kita lepaskan sobat ya, karena ini tidak menggunakan tiang ya, tidak menggunakan tiang daripada termostat. Ini di baut sobat, ini di baut ya tuh. Kalau sobat kelihatan ini di baut. Kalau untuk Miyako tuh biasanya dia menggunakan tiang ya, tiang penyangga. Untuk termostat itu lebih praktis itu, karena dia di baut. Maka bodi ini kita buka sobat, nih bodi kaleng ini kita buka ya. Caranya coba ini kita lepaskan dulu sobat ya, yang menempel di bodi-bodi ini sobat. Di bodi kaleng ini kita lepaskan ya. Ya coba ini kabel colokannya kita lepaskan dulu sobat, supaya ngerjainnya enak ya. Nih ambil tang, kemudian ini kita puter sobat, kita puter ya. Nah setengah kali putaran ya. Setelah kita putar, maka ini kita cabut aja nih. Iya tuh, bisa ya tuh. Ini bisa dilepas sobat tuh ya tuh. Nah ini kabelnya kita panjangin dulu sobat, supaya gampang tuh ya. Ini dia ya, kalau kita lihat ini bekas di servis ya sobat ya, karena kabelnya sudah tidak terikat lagi nih. Nah coba sobat lihat ini, elemen tungku kakinya dua ya. Di sini ada kabel merah-merah, kemudian di sebelah kanannya ada kabel hitam tiga ya, hitam ya. Bagaimana kalau kabel hitam ini kita pindahkan ke sini? Sama aja sobat. Yang penting merah pindah ke sini, hitam pindah ke sini, ya bolak-balik sama aja ya. Yang penting posisinya adalah begini. Kabel merah dua,
dan kabel hitam 3 untuk mas pion sobat ya. Ya di sini ada baut ini satu atau skrup, kita lepaskan dulu. Ya ini skrupnya kecil sobat. Ya kemudian ada ringnya ya, tuh kecil ya tuh. Kemudian ini sobat, nah ini termostat tungku sobat ya, ini ya termostat tungku ini kita buka sobat. Ini ada pengaitnya, kita lurusin dulu pengaitnya supaya dia bisa keluar gitu ya. Ini pinggir-pinggirnya kita tekuk sobat. Ya kita tekuk supaya dia bisa keluar sobat. Oke tuh. Ya setelah gitu ini ada baut. Nih baut 2 kita lepaskan. Karena tiang tuas ini kita harus lepaskan sobat ya. Ya ini dia bautnya, ada ringnya. Nah kemudian kita angkat keluar begini sobat, kita angkat keluar tuasnya begini tuh, dan ini kita lepaskan ujungnya nih ya, kita lepasin ini ujungnya tuh gitu ya tuh, jadi terlepas ya tuh. Kemudian ini lampunya kita congkel dari bawah sini terus ke samping, tarik ke bawah sobat ya, kita tarik ke bawah sini. Nah begini, kita tarik ke bawah sini ya. Oke tuh dia terlepas tuh, kemudian kita masukkan ke sini. Nah begitu. Nah begitu sobat tuh. Kemudian kita ke mari sobat. Nah di sini ini ada baut, kita lepaskan begitu tuh. Ya ini tempat pembuangan airnya tuh, kita tekan bawahnya begini, kemudian kita tarik keluar begini tuh. Kemudian kita congkel dari atas sini tuh, kita congkel tuh. Oke. Nah di sini sobat, nah ini kabel untuk elemen tutup sobat ya, tuh sudah pernah diganti sobat, atau sudah pernah disambung ya, karena ini putus, ini disambung, ini elemen tutup ya karena pernah putus. Memang Magicom itu yang sering kejadian adalah ditutup ini sobat, sering putus ya. Ya ini ada engselnya nih sobat, kita masukkan lagi ya tuh. Ya supaya nggak ketukar, ini skrupnya kita masukkan lagi sobat, kalau sobat pemula takutnya bingung. Nah begitu ya. Kemudian ini bodi kita congkel mulai dari sini sobat. Coba ini kita congkel dari sini sobat nih. Nah dari sini kita congkel begini tuh, bisa tuh. Nah kita dongkrak terus, obeng min terus kita dongkrak sobat ya, 2 obeng. Nah begitu, terus kita tekan lagi di sini tuh ya, bunyi. Nah ini sobat ya, ada pengait gini sobat nih tuh, ini ya penguncinya. Terus kita putar terus ya sampai di sini, kita pindah lagi ke sini. Nah sebelah kiri kita congkel. Oke bisa tuh. Terus nah terbuka dia, nah terbuka sobat tuh ya tuh, gampang ya. Nah tuh bisa tuh, ini kita dongkrak lagi. Nah terlepas tuh. Oke, terus kita dongkrak lagi nih. Nah terbuka. Nah begini sobat tuh, gampang ya. Nah ya sampai di sini, ini kabelnya kita lepasin ya, ini kita dorong terus ya. Oke tuh, satu lagi ini kita buka dulu penutup kabel, kemudian kita dorong pakai tang,
kita, ya bisa tuh. Oke, tuh. Kemudian ini ada baut 2, kita lepasin. Satu lagi. Oke, ini dia. Tuh. Ya, ini dia sobat, termostat bodi samping ya, atau termostat penghangat nih. Awas, bautnya kecil ya, ada ringnya tuh, kecil. Oke. Nah, ini sobat, nilainya termostat penghangat atau termostat bodi samping ini sobat. 72 derajat sobat ya tuh. Untuk Mas Pion ini MRJ 1808 SS ini dia menggunakan termostatnya rendah sobat ya, 72 derajat. Karena kalau Miyako dan lain-lain itu di atas 80 derajat begitu sobat ya. Tapi ini 72 derajat. Nah, untuk termostat yang 72 derajat ini rada sulit mencarinya nih sobat. Ini saya sudah punya stok dan belinya cukup jauh ya. Ini di toko Surabaya nih, di Surabaya tokonya ya. Nih, ini yang ori 72, kita ganti yang sama sobat ya, nilainya 72 derajat ya. Ya, kemudian kalau ada pertanyaan kapan termostat bodi samping ini diganti sobat. Ya, tergantung daripada tingkat kekeringan daripada nasi yang ada di panci ini sobat ya. Kalau dia hanya kering aja ya nggak masalah sobat. Tapi kalau sudah rada-rada kuning, deseng gitu ya, segera diganti aja ya untuk termostat bodi samping ini ya, atau termostat penghangat ini. Tapi yang beda ini sobat ya, untuk kakinya ini, kaki termostatnya ini dia untuk yang baru rada lebar, kemudian yang orinya kecil sobat ya. Sehingga di sekunnya ini nggak masuk sobat tuh. Untuk itu sekunnya ini kita lebarin dikit sobat ya. Ya, ini sekunnya kita lebarin sobat ya. Ini pakai tang ini, coba begini, tuh kita jepit begini. Ya, kelihatan ya, tuh. Kemudian dari sini kita dongkrak sobat. Ya, tuh bisa kita dongkrak pelan-pelan ya, tuh. Kemudian pindah lagi ke sini. Tuh. Kita dongkrak lagi pelan-pelan. Tuh, bisa tuh. Ya, masuk tuh. Ya, tuh. Yang sebelah lagi nih, sepunnya kita lebarin dikit sobat. Nah, kelihatan ya, kita jepit begitu, kemudian kita dongkrak dari sini. Iya, nah begitu. Coba sebelah aja yang kita dongkrak, apakah cukup? Iya, masuk sobat. Nah, berarti sebelah aja ya, sebelah yang kita dongkrak ya, yang sebelahnya nggak usah. Ini yang baru langsung kita pasang. Bolak-balik sobat ya, mau begini sama aja. Oke, sip. Oke. Oh ya, yang penting dia kepalanya nempel sobat ya di kaleng ya. Tuh. Tuh, sudah nempel di kaleng. Kita masukkan sekunnya. Oke, tuh, kita tutup. Ya, satu lagi sekunnya kita masukkan. Ya, kita tutup. Oke, selesai sobat tuh. Ya, selesai kita mengganti termostat bodi samping, kemudian kita tutup lagi sobat. Ini kita masukkan lagi. Nah, ini pennya langsung masuk ke lubang. Ya, kita dorong. Oke, tuh masuk. Nih, kita dorong. Oke, masuk. Oke, tuh. Kita putar ke sini. Ya, kita dorong masuk. Oke, masuk tuh. Masuk. Oke, selesai sobat. Nah, masuk semua tuh. Ya, masuk. Ya, ini kabelnya kita taruh di tengah sobat tuh.
Nah, di tengah ya tuh. Kemudian satu kabel di kanan kiri daripada lubang baut ini begitu, supaya dia bebas ya, tidak tergencet oleh tutup ini ya, tutup magicom. Nih kita pasang begini. Oke tuh. Kemudian kita baut. Oke, selesai sobat. Nah, ya, jadi rapat semua tuh bawahnya. Dan ketika dibuka dia lancar ya tuh. Oke, sekarang kita ke bawah lagi. Sini. Ini lampu kita masukkan lagi ke sini. Begitu. Kemudian kita masukkan sebelah atas dulu. Nih, sebelah atas dulu kita masukkan begini. Kita dorong ke atas, kemudian bawahnya masuk dia. Nah, begitu. Tuh. Ya, kita sekrup, ada ringnya sobat kecil ya. Kita sekrup di sininya. Oke, selesai. Tuh. Kita pasang tuasnya nih. Ya, kita masukkan tuasnya. Ini handle-nya kita masukkan dulu sobat. Kabel-kabel kita taruh di bawah ya. Ini kabel di bawah daripada tuas di bawah. Oke, kemudian nih ujungnya termostat tungku kita masukkan. Ya, lalu ini kita kunci sobat ya, kita lebarkan ke samping. Kita bengkek ke samping supaya dia lurus dan terkunci. Nah, begitu tuh. Oke. Kemudian kita baut di sini. Ya, satu lagi. Kita kencangkan. Oke. Oke, sip. Ya, ini dia kerjanya sobat tuh. Ya, ini supaya rapih ini kita ikat dengan tali tis begitu. Oke. Ya, selesai sobat tuh. Ya, sudah rapi semua. Ya, sekarang kita tutup. Kita setting kabelnya segini. Ini kita ambil. Ya, sekarang kita pasang pengunci kabel ini. Masukinnya begini tuh. Kemudian ini kita masukkan ke dalamnya tuh begitu. Nah, tuh. Supaya dia mengunci putar ke kanan. Nah, begitu tuh. Ya, selesai tuh. Oke. Ya, sekarang kita tutup. Sobat-sobat perhatikan ini. Nah, ini kita luruskan dengan lubang ini sobat ya. Kita luruskan dengan lubang ini. Ya, tuh kita kunci dulu sobat ya, supaya tidak lari. Ya, sedikit dulu sobat tuh. Ya, kemudian kita masukkan pinggir-pinggirnya. Oke, oke. Ya, setelah masuk semua baru ini kita kencangkan. Oke, selesai sobat. Tuh. Yang bagian atas juga sudah rapi. Tuh. Sekarang kita tes pakai apometer, kita arahkan ke 2K apakah keluar angkanya. Kita kalibrasi dulu, sudah 00. Kemudian kita tempel di sini, dia langsung keluar angkanya sobat ya, untuk penghangat ya. Nah, 741 sobat. Kita tekan ke bawah, maka dia untuk masak sobat ya. Tuh nilainya kecil, 123 ohm.
Ya, kita lepas, dia kembali ke penghangat lagi ya, 721 ohm begitu ya. Sekarang kita tes pakai listrik. Nah, kita colokkan ke listrik. Ya, dia langsung menyala penghangatnya tuh. Kemudian ini kita buka sobat untuk mengetes daripada elemennya ya, elemen tutup dan elemen bodi samping. Ya, setelah 1 menit coba kita pegang dengan ditutul sobat ya, jangan langsung dipegang ya. Nih bodi sampingnya. Ya, panas sobat ya. Kemudian tutupnya juga sama, kita tutul begini. Ya, panas sobat. Dengan demikian sempurna sobat ya untuk elemennya. Ya, ini kita pasang ini. Kita masukkan dari bawah begini, kemudian tekan ke atas. Oke, tuh. Ini ke bawah untuk memasak, dia menyala yang merah. Kalau kita lepas kembali ke warm ya untuk penghangat. Demikian sobat tutorial kita bagaimana cara mengganti termostat bodi samping ya, termostat penghangat ini. Yang nilainya untuk Mas Pion ini adalah 72 derajat sobat. Untuk nilai 72 derajat ini jarang sobatnya di toko ya. Saya dapat di toko di Surabaya gitu sobatnya. Nanti link pembelian akan saya sertakan demikian. Ya, kita cabut. Oke. Demikian sobat tutorial kita, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.